yang eksklusif, modern, dan inovatif. Hasil karya Diamond Land Development otentik dan menjadi trendsetter. Prestasi tersebut juga memberikan dampak pada penguatan citra perusahaan. Kepercayaan dan jalinan erat kemitraan dengan customers, investor, supplier, dan kontraktor merupakan salah satu kunci sukses perusahaan dalam mewujudkan impian bersama. Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang tidak ternilai. Sinergitas tim yang padu mampu mengurai dan menemukan solusi di setiap tantangan. Proyek-proyek yang dirancang dan dibangun Diamond Land Development sukses menjadi ikon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya yang pada siang hari menjelang sore hari ini bisa bergabung di dalam acara Diamond Land Property Talk Show. Apa kabar nih Bapak Ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di cuaca yang cukup ekstrim saat ini. Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun berada. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di acara hari ini, yaitu Diamond Land Property Talk Show dengan tema Bisnis Properti Tanpa Modal Pasti Bisa. Perkenalkan, saya Rahmaniati sebagai MC pada acara hari ini. Saya ingin menghimbau Bapak Ibu semuanya untuk ikut terus bergabung bersama acara sampai akhir acara nanti, karena di akhir acara akan ada kuis interaktif yang sangat menarik dengan hadiah hingga total jutaan rupiah. Oke, Bapak Ibu tentunya hari ini saya tidak akan sendiri ya Bapak Ibu. Agar acara ini semakin seru dan menyenangkan, saya mengundang seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia properti ini Bapak Ibu, yang akan memandu talk show kita pada acara hari ini. Beliau adalah pimpinan redaksi Property and Bank, yaitu Bapak Insinyur Haji Indra Utama, Master Perencanaan Wilayah dan Kota. Halo Pak Indra. Apa kabar? Halo, apa kabar nih Pak? Biasa semangatnya. Semangat terus ya Pak ya, walaupun cuacanya ekstrim gini, mendung-mendung gini ya Pak ya, tetap semangat ya Bapak ya. Gimana Pak, sudah siap untuk membahas tema acara kita hari ini dengan para narasumber yang luar biasa Pak? Luar biasa, ini semua narasumber kita pilihan semua Mbak Ati. Betul banget ya Pak ya, apalagi tema kita juga menarik ya Pak ya. Itu dia, ini kelihatannya udah nggak sabar semua ini. Betul. Oke deh, kalau gitu saya persilahkan Pak Indra untuk memperkenalkan narasumber kita dan mulai bincang-bincang hari ini dengan tema Bisnis Properti Tanpa Modal Pasti Bisa. Silakan Pak Indra. Oke, makasih Mbak Ati, luar biasa semangatnya, juga ketularan juga saya lihat semangat Mbak Ati. Oke, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sore hari ini kita sangat beruntung ya bersama berkumpul di sini untuk membahas satu tema ya. Tema yang saya lihat berapa waktu belakangan properti sudah mulai membaik, tapi tema ini belum pernah muncul nih ya. Semua bicara bunga naik gitu kan, terus pajak naik, belum ada tema yang memberikan peluang untuk bisa bisnis properti tanpa modal ya. Ini mungkin hari ini sebuah talk show yang menarik yang dipersembahkan oleh Diamond Land. Hari ini kita mengundang 3 narasumber ya. Pertama Pak Bayu Setiawan, beliau CEO of CTM Investor Relation Diamond Land. Nanti akan banyak menjelaskan bagaimana peluang-peluang properti investasi ke depan ini. Karena pandemi udah mau selesai nih Pak Bayu. Kemudian Ibu Sianti Wongso, beliau Principal Hub Property ya, Realty. Ini kelihatannya agent sukses ini. Nah, mungkin nanti bisa berbagi apa benar mungkin untuk teman-teman, terutama agent properti untuk bisa punya bisnis properti nggak pakai modal.
Ya. tentu saja bisa. Oke. Karena di sini sebagai agent properti kita mempunyai banyak peluang. Ditahan dulu, Bu Sianti. Iya, udah. Rupanya narasumber kita udah nggak sabar juga menjelaskan. Karena cuannya besar itu. Betul. Pasti udah ngerasain komisi besarnya. Satu lagi ada Pak Iqbal. Halo, Pak Iqbal, apa kabar, Pak Iqbal? Alhamdulillah. Jadi, Baik, Pak. semangatnya tinggi, timnya sudah ada. Nah, kalau produknya nggak ada, percuma juga nih Pak. Betul. Kita Kebanyakan punya. teman-teman agent itu kalau mau mulai bisnis properti, dia mikir nyari listingnya kemana. Nah, Kalau ini udah tersedia, mau yang mau dijual, mau yang disewa. disewakan, komersil, atau yang mau benar-benar yang dari awal masih di plot untuk dipasarkan gitu ya. Betul. Nanti tolong jelaskan Siap. produk unggulan Diamond Land yang Siap. bisa dipasarkan teman-teman. Oke, Pak Indra. Siap. Kita langsung aja ya. Mungkin teman-teman sudah nggak sabar ya. Kita ingin dengarkan pertama dari Pak Bayu ya. Bagaimana peluang ke depan bisnis properti Pak Bayu? Dan mungkin juga bagaimana Diamond Land menangkap peluang ini ke depan. Pak Bayu. Baik, terima kasih Mas Indra, Mas Tomit, hari ini dan Mas Indra sudah lama kita kenal di dalam dunia properti ya dengan Mas Indra. Ya, kita sama-sama bira ya. Oh iya, kebetulan Alhamdulillah dengan beliau sama properti asosiasi Iya. di DPD DKI Jakarta. Jadi sebelum saya masuk ke tadi untuk properti ya, Iya. ke depannya, mungkin saya sampaikan sedikit. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan para peserta yang sudah hadir ya di acara Property Talk Show ini. Insya Allah kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan ya buat kita semua. Amin. Dan sedikit saya memberikan satu gambaran dulu terkait dengan Diamond Land. Karena di istilah tidak kenal maka tidak sayang. Iya. Walaupun tadi secara sekilas sudah disampaikan ya di pembukaan terkait dengan portfolio kita. Saya coba jelaskan singkat saja. Jadi Diamond Land Development adalah satu developer properti yang alhamdulillah berkembang cukup besar. Sudah lebih dari 15 tahun kami berkiprah dan berkarya di bidang properti. Memang saat ini pengembangan kita fokusnya adalah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan juga ada proyek kita di luar Jawa ya, di Kalimantan. Dan atau apa ya meeting selama paham 15 tahun coba aja kamu kita juga sudah membangun, mendevelop ribuan unit dan juga sudah mendelivery, menserah terimakan juga kepada customer kita. Proyek-proyek kita mulai dari proyek townhouse dalam arti rumah tapak landed dalam skala terbatas, tapi juga berikutnya kita kembangkan landed dalam skala kawasan. Kemudian kami kembangkan lagi dalam bentuk proyek-proyek yang sifatnya vertikal, baik high-rise building, seperti Dev Apartemen sudah kita realisasikan dan serah terimakan, bahkan sudah lebih kurang 80% sudah sold out, dan sudah kita serah terimakan juga, sudah hampir 100% dari yang terjual itu kita serah terimakan, dan kita juga membangun vertikal yang konsepnya low-rise. Low-rise dengan konsep kondo villa, di beberapa proyek kami di area Jakarta Selatan. Ini kita harapkan bahwa kami berusaha dan berupaya terus untuk berkembang dengan baik dan tidak lupa melakukan banyak improvement perbaikan baik dari SDM, produk, supaya karya kami bisa diterima oleh market, oleh pasar. Dan kami berupaya terus-menerus melakukan improvement perbaikan supaya menjadi developer yang terpercaya. Your trusted developer. Jadi ini yang kita harapkan ke depan menjadi developer yang bisa memegang komitmen dan dipercaya oleh customer, oleh market. Itu yang terkait dengan Diamond juga sudah ya. TBK ya, Pak Bayu. Alhamdulillah salah satu anak usaha kami, Diamond Citra Propertindo, sudah open listing, sudah TBK, dan kita berharap dengan TBK juga kita ke depan bisa progresif, bisa lebih maju dan berkembang. Iya. Itu yang terkait dengan sekilas Diamond Land Development. Tapi saya mau tanya dikit, Silakan, Pak. Pak Bayu, tentang Diamond Land. Salah satu proyeknya Pak
Bayu, Diamondland ya. Iya. Dev apartemen itu lokusnya tesis saya kemarin, Pak. Oh iya, terima Jadi, kasih. Terima kasih datanya sangat detail, Pak. Iya. Tapi yang menarik adalah maksud saya salah satu Dev apartemen, kemudian ada beberapa proyek yang lain ya termasuk Empel One di sini ya. Iya. Bagaimana Diamondland kok bisa dapat tempat lokasi yang menurut saya sih strategis semua, Pak. Iya. Saya contoh Dev itu memang betul-betul di sampingnya kampus UI ya. Iya. Saya kemarin waktu pas survei beberapa kali balik ke UI dan ke Dev itu. Gimana? Iya. Diamondland bisa dapat lokasi bagus-bagus. Terima kasih Mas Indra. Jadi yang pertama adalah kita memang seperti pada umumnya ya teman-teman pengembang pasti dalam mengembangkan mendevelop satu properti komersial maupun hunian adalah pastinya lokasi. Karena lokasi pun kita harus sesuaikan dengan marketnya. Pada saat kita mencari lokasi untuk dev apartemen, kita memang sudah membidik marketnya sasarannya adalah apartemen untuk student, untuk pelajar, untuk mahasiswa. Sehingga memang kita cari di daerah Kukusan, di Jalan Palakari Raya yang kebetulan dari zaman dahulu, Kukusan terkenal sebagai sentra pusat kos-kosan anak-anak UI. Betul. Dan alhamdulillah juga mendapatkan respon yang positif. Dan saat ini juga alhamdulillah, seperti disampaikan Mas Indra, dari kondisi kita yang COVID sekarang sudah menurun, recovery, sehingga studi pun sudah tidak online tapi offline. Oh, udah kembali ke... Sudah kembali offline di UI kebetulan. Sudah kembali offline sehingga banyak para mahasiswa pelajar, bahkan ada yang karyawan juga yang tinggal kembali bertempat tinggal di dev apartemen. Kenapa ada karyawan juga? Karena dev apartemen juga sangat dekat, hanya berapa puluh meter dari pintu tol Kukusan 1 dan 2. Dan area sekitarnya juga sudah berkembang menjadi sentra, ada hospitality, sentra pendidikan, sentra perkantoran, dan lain sebagainya. Itu proyek terbarunya saya lihat yang di Pancoran ya, itu juga luar biasa lokasinya. Ya, lokasinya alhamdulillah juga cukup baik. Yang di Pancoran, Jalan Pasar Minggu Raya, dan selangkah menuju ke Pancorannya ya. Jadi sangat dekat, so close, dan kita harapkan kita bisa juga bersama partner bermitra untuk mendevelop, mengembangkan produk properti kita diterima oleh market, oleh pasar. Itu konsepnya condo villa juga? Konsepnya lebih ke arah condo villa, dan tentu ada supporting komersialnya juga. Tetapi kalau condo villa kita yang lainnya biasanya adalah low rise, kalau untuk yang di Pancoran rencananya adalah high rise. Jadi bertingkat tinggi. Kalau yang low rise kami di Jakarta Selatan lainnya adalah bertingkat rendah, hanya 4 lapis lantai. Kalau di sana insya Allah kita lebih dari 20 lantai. Bisa segitu ya. Bisa. Gimana kalau prospek ke depan, Pak? Ya, kalau saya lihat prospek properti ke depan, kita sebagai orang bisnis tentu harus tetap optimis ini. Tapi optimis tentu harus ada dasarnya, harus ada reasonnya, alasannya. Jadi kalau kami melihat, pertama adalah saat ini kebutuhan atas hunian berarti untuk tempat tinggal dulu ya, dengan istilah backlog. Itu kebutuhan yang masih belum tercukupi saja. Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional 2020 itu mencapai 12,75 juta. Itu belum termasuk pertumbuhan keluarga baru, pasangan baru, itu setahun bisa 700 sampai 800 ribu. Berarti di tahun 2022, 2023 tentu akan lebih increase, bertambah. Nah, backlog ini kan berarti adalah market pasar yang membutuhkan hunian. Mungkin sementara masih tinggal di mertua indah, mungkin ya, atau kos, atau tapi berikutnya next ke depan tentu membutuhkan sekali tempat tinggal yang buat dia dan keluarganya, tapi tentu memperhatikan faktor keterjangkauan, baik keterjangkauan dari sisi kemampuan finansial maupun hal yang lainnya. Jadi kita lihat masih cukup prospektif karena adanya backlog tersebut. Kemudian yang kedua, pertumbuhan produk domestik bruto kita terakhir saya catat itu dari triwulan kedua 2021 sampai triwulan kedua dari 2022 ke 2021 pertumbuhannya sebesar 5,41%. Nanti bisa dicek itu dari sisi ini ya survei. Kemudian
Ini menunjukkan year on year-nya 5,41% pertumbuhan produk domestik bruto itu juga sudah mengidentifikasikan daya beli masyarakat meningkat, naik. Karena produk jasa barang kan meningkat. Tentu harus ada lawannya. Nah, lawannya adalah daya beli tadi cukup meningkat. Dan yang lebih penting juga adalah pada saat semuanya tadi ada kebutuhan, PDB-nya meningkat, dan properti saat ini tetap menjadi salah satu alternatif instrumen investasi yang masih sangat-sangat menjanjikan dan menguntungkan. Karena apa? Karena di properti itu pasti mengenal ada 3 poin yang pada saat investasi itu bisa menjadi parameter yang diperhatikan. Yang pasti yang pertama adalah capital gain-nya. Yang kedua adalah yield-nya, capital yield-nya. Dan yang ketiga adalah sebagai kolateral atau jaminan. Tetapi tentu market pasar harus melihat bahwa dalam berinvestasi properti harus melihat juga portfolio dari developernya. Developernya komitmen, bisa dipercaya, punya portfolio baik atau tidak. Bagaimana dengan track record dia membangun dan handover-nya serah terima. Nah, kemudian baru melihat bagaimana secara keterjangkauan finansial dari konsumennya. Itu harus diperhatikan, karena kalau itu semua baik yang tadi saya sampaikan, tapi pada saat berinvestasi juga di tempat yang salah, ini tentu menjadi backfire, merugikan juga konsumen. Banyak hal sudah terjadi, dan hal ini yang kita berusaha juga treatment, improve, perbaiki, jangan sampai hal itu juga terjadi pada kami. Kami berusaha untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terkait dengan market pasar kita. Itu berapa poin-poin yang mungkin tadi terkait outlook tadi. Itu Mas Indra. Iya, Pak Bayu, mungkin sebelum ke Bu Syanti ya. Siap. Sekarang produk apa aja yang mungkin kalau kita kaitkan dengan tema kita nih, bisnis properti tanpa modal ya, produk apa yang ada di Diamond Land yang mungkin bisa dipasarkan teman-teman, mungkin sebelum ke Bu Syanti. Baik. Terima kasih Mas Indra. Tadi ada yang saya terlewat. Pada saat kebutuhan kas hunian meningkat, PDB dari beli juga meningkat, harus melihat dari developer yang punya komitmen portfolionya, track record-nya. Ada satu lagi, setiap peningkatan hunian pasti juga akan selaras ada peningkatan fasilitas penunjang hunian. Itulah yang dikatakan sebagai commercial area. Nah, Diamond Land tidak hanya mengembangkan hunian, tapi juga space-space yang terkait untuk penunjang area komersialnya. Seperti kita juga kembangkan area untuk space, untuk F&B, untuk hal lainnya untuk penunjang hunian. Ini yang kita harapkan juga bisa selaras juga nanti sesuai dengan yang tema kita hari ini. Nanti akan dibahas sama Mbak Syanti juga, dan detail produknya oleh Mas Iqbal nanti. Kira-kira itu. Itu produk-produknya ada semua di Diamond Land ya? Ada. Dan sudah ready. Baik yang sudah kebetulan sesuai dengan tema kita, berarti ada yang sudah ready, ada yang juga masih bersifat land, yang bisa kita cooperation, kerjasamakan. Kalau yang ready bisa kerjasama, bisa juga disewakan. Oke, Mas Indra. Pertanyaan sih akan kelihatan banyak ini ke Pak Bayu. Tapi kita ke Bu Syanti dulu nih. Bu Syanti, ini pasti pengalaman Bu Syanti sebagai agent ya. Selama ini udah berapa, dari tahun 2016 ya, dan saya lihat rekodnya cukup menarik ya, banyak proyek yang sudah dipasarkan termasuk komersil ya. Memang mungkin ya bisnis properti itu tanpa modal? Itu sangat memungkinkan sekali bagi agent untuk mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Karena potensinya itu seperti kita lihat dari produk Diamond Land aja memberikan peluang yang sangat besar, karena proyeknya sangat banyak ya, dan juga banyak pilihan proyek dengan berbagai lokasi yang berbeda, sehingga agent dimanapun berada mereka bisa menentukan proyek yang nyaman, dekat atau terbaik bagi investor mereka. Dan dengan memperkenalkan ini mereka bisa mendapatkan income yang sangat bagus, karena seperti kita ketahui setiap produk dari Diamond Land ini memiliki lokasi yang sangat strategis dan prime. Ambil contoh misalnya seperti Apple 1 Condo Villa. Tapi sebelum masuk ke produk Bu Syanti,
Ibu Kristianti bisa jelaskan seperti apa untuk teman-teman? Mungkin nih, saya lihat nih banyak kan teman-teman agent yang ikut talkshow kita ini. Seperti apa mereka bisa dapat untuk bisnis tanpa modal? Ya. Oke, dari produk yang disediakan atau yang ada dari development Diamond Land ini kita bisa lihat ada hunian dan komersial. Hunian ini kita bisa mendapatkan untuk income dan juga yang untuk komersial ini potensi karena itu ada niche market. Niche market berarti dengan jumlah nilai investasi yang sangat besar. Dalam arti ini berarti otomatis jika agent yang mempunyai hubungan relasi dengan investor besar, mereka bisa menawarkan komersial properti dari Diamond Land ini udah bisa memberikan reward yang bisa nilainya sampai ratusan juta. Jadi tanpa modal, cukup mempunyai relasi dan dipertemukan dengan developer ataupun produk dari Diamond Land ini kepada investor. Nah, kalau deal terjadi bisa potensi mendapatkan cuan ataupun penghasilan ratusan juta. Ya, tadi saya kaitkan ke informasi Pak Bayu tadi. Jadi ada space fasilitas ya, yang buat kita ya. Itu yang nanti akan ditawarkan ke tenan gitu ya. Dan itu langsung dapat komisi kalau disewa ya. Betul, bisa langsung mendapatkan komisi. Dan juga untuk komersial ya, kita juga untuk lihat itu ada juga banyak yang land yang ditawarkan ya untuk tenan besar. Nah, itu potensinya itu lebih besar lagi karena ada juga kita saat ini ada menjalankan ya. Kita tawarkan walaupun proyeknya belum di launching ataupun diperkenalkan, tapi kita sudah mulai untuk menawarkan kepada calon tenan yang lumayan branded ya untuk FF dengan area ratusan meter persegi. Oke. Itu target itu prospeknya tenan-tenan yang akan menyewa fasilitas tadi ya. Betul. Oke. Ada berapa banyak peluang itu? Space yang mungkin bisa ditawarkan teman-teman? Dari Diamond Land ini dari yang skala kecil juga ada. Jadi untuk yang perusahaan retail ya, toko-toko apotek ya, baik untuk kesehatan dan kecantikan, kemudian untuk elektronik ataupun untuk F&B ya. Nah, itu semua bisa atau kantor agent juga mungkin. Ya, bisa juga karena justru kalau kantor agent buka di lokasi di tempat hunian lebih bagus. Ya, apalagi ini tempat yang prime ya, di mana dekat dengan kita lihat ya untuk Apple 1 dan 3 dan jadi kalau dia janjian sama calon penghuni nggak jauh-jauh dia jadi bisa anggap aja 24 jam. Iya. Bisa langsung bawa showing kepada ininya. Jadi sangat bagus sekali. Terus gimana caranya, Bu? Untuk bisa teman-teman ya bisa bagi informasi juga mungkin ya untuk mendapatkan calon-calon tenan tadi itu. Ya. Itu tentu kita sebagai agent ya, selain kita berdasarkan dari database kita yang ada dan relasi mungkin juga dari keluarga ataupun teman-teman, dan kita juga pada saat ini juga perlu untuk menjangkau di luar area daripada orang yang kita kenal ya. Kita perlu dibantu oleh promosi melalui sosial media dan itu sangat potensi untuk mendapatkan klien atau investor ataupun leads yang lebih besar dengan jangkauan yang lebih jauh di luar area kita. Nah, ini saya lihat dari pengalaman yang saya lihat bahwa dari iklan promo produk properti ya melalui sosmed justru itu sangat efektif saat ini karena seperti untuk produk itu sekarang banyak udah IT literate ya, banyak juga yang fokus kepada sosmed seperti Facebook atau Instagram ya, bahkan juga bisa Twitter ataupun yang lain ya, LinkedIn apa segala itu, dan mereka men-search atau Google Earth ya, nah itu search itu langsung apa kebutuhan mereka. Nah, kita sudah mendapatkan ini, itu bisa dalam harian itu bisa mendatangkan banyak ya. Itu yang membuat siapa? Dari developer atau dari agent?
Setahu saya dari developer mereka Iya, juga pasti mempromosikan, developer tapi kita sebagai agent ataupun kantor agent kita juga perlu karena untuk bisa mendatangkan potensi lebih besar calon-calon buyer ya, client customer gitu ya. Dan dari itu kita masih perlu di-filter lagi ya dengan kebutuhannya apa atau budaya. Bu Janti, apa beda teman-teman agent ya untuk mendapatkan lead yang mencari hunian dengan tenan yang mencari untuk area komersial? Oke. Gimana bedanya? Kalau untuk hunian kita bisa melalui dari kayak misalnya relasi kita sekitar kita dan sosmed. Tapi kalau untuk yang misalnya untuk komersial, mungkin harus lewat dari hubungan kita dengan investor itu, tenan tersebut gitu. Jadi itu berdasarkan jaringan kita, ya. Karena ini lebih ke B2B kan, karena mereka pengusaha semua. Iya, B2B. Dan untuk mendapatkan itu, ya tentu kita harus punya relasi tuh pasti ya. Relasi yang banyak ya. Untuk bisa mendapatkan relasi yang banyak, yang potensial, tentu kita kalau bisa kita sering ikut acara-acara, event-event ya, event-event yang lumayan bagus kayak itu. Dari sana kita bisa bertemu dengan calon-calon atau kan investor yang potensi kayak gitu. Lebih gede mana cuannya Bu untuk hunian dibanding dengan komersial? Kalau untuk cara ini untuk komersial ya, karena itu harus spesifik dan kita untuk menghadiri pertemuan kalau bisa ya pertemuan bisnis ataupun bagaimana. Jadi kita lebih sering bertemu dengan profesional yang mungkin mereka memiliki posisi untuk decision maker atau bagaimana. Nah itu potensinya sangat besar untuk mendapatkan investor. Bu Janti, masih banyak pertanyaan terkait pengalaman Ibu untuk di agent ya. Saya ke Pak Iqbal dulu. Baik, terima kasih. Tadi kelihatannya kan Bu Janti udah sampaikan bahwa banyak produk di Diamond Land yang bisa dipasarkan teman-teman agent ya untuk mendapatkan cuan dan bisnis tanpa modal. Nah mungkin detailnya Pak Iqbal bisa sampaikan produknya gimana aja dan itu bentuknya apa? Terima kasih. Selamat siang seluruh penggiat properti yang saat ini hadir. Jadi Diamond Land ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi, kita sudah lebih dari 15 tahun berkiprah di dunia properti. Nah, saat ini tuh kita ada 20 properti yang sedang kita kembangkan. Dari situ kita bagi ke beberapa jenis properti, Pak. Ada yang high rise building, yaitu seperti Apple 1 dan Apple 3. Apple 1 itu berlokasi di Jati Padang, dekat dengan Simatupang, lokasi kita saat ini. Kemudian ada lagi di Apple 3, itu sangat dekat sekali dengan mass transport ya, yaitu MRT station, ada di Lebak Bulus. Nah, di layar sudah kita bisa lihat. Kemudian yang berikutnya kita ada tadi lokasi yang sangat prime sekali ini, yang ditunggu-tunggu oleh para customer kita, yaitu di Apple 7 namanya. Ini dekat sekali dengan Tugu Pancoran, Pak ya. Jadi ini sangat prestisius dan sangat premium sekali lokasinya. Kemudian kita juga di Puri Kemang, ya siapa yang nggak tahu Kemang, Pak. Kemudian di Dev Apartment, ya Dev Apartment ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu, kita lebih dari 900 unit Pak saat ini, dan 90% kita sudah sold. Sekarang ini terisi semua? Saat ini hampir terisi semua Pak, karena memang student ya, para mahasiswa ini sudah mulai masuk Pak. Jadi baik end user, investor maupun penyewa ini sudah mulai mengisi. Karena terlihat sekali dengan traffic transaksi yang ada di komersial area kita Pak. Nah itu meningkat sangat tajam gitu di triwulan ketiga dan kedua ini. Kemudian yang berikutnya Demarco Pak. Ini perumahan yang memiliki frontage di Jalan Raya Bogor, Pak, kilometer 39. Kemudian The Palm di Jalan Cagar Alam, Depok, serta satu lagi di Bojong. Nah, ini kan lagi hype ya, Pak. Densitasnya luar biasa rapat di sana. Kita punya area yang dekat banget sama stasiun Bojong. Jadi tiga ini cluster ya? Atau ya, jadi yang semua, ya? Dari Puri itu kita saat ini masih land. Dan kita siap untuk berpartner dengan siapapun. Jadi nanti kita akan
membangunkan Pak, membangunkan area tersebut menjadi retail untuk meningkatkan value dari properti ini, sekaligus meningkatkan apa namanya pengembalian modal dari partner kita, gitu Pak. Oke, jadi yang Puri Kemang itu belum dibangun? Belum dibangun, saat ini masih tanah. Di situ kita memiliki 66 unit Pak, apart house. Tetapi secara area, Kemang itu memang area yang memiliki perspektif dan persepsi serta interpretasi masyarakat itu adalah area yang high end ya, high profile gitu. Jadi nantinya memang di situ kita harus membuat suatu iconic lifestyle area yang nantinya bisa mengundang banyak orang untuk berkunjung ke situ gitu Pak. Saya agak ini sedikit yang Kemang itu peluang kerjasama yang ditawarkan seperti apa? Kemang itu kita sama Pak, seperti disampaikan oleh Pak Bayu tadi. Jadi kita nanti partner atau calon retail atau calon tenan yang nanti akan datang kita kan banyak sekali Pak. Bisa berupa showroom luxury car ya. Kemudian bisa berupa F&B, kemudian bisa berupa health and beauty ya Pak ya, yang saat ini orang banyak sekali berbondong-bondong untuk perawatan gitu kan, skincare segala macam. Nah, kita akan bekerja sama Pak, tentunya mereka akan menggunakan area yang akan kita bangun. Nah, karena nanti kita akan desain bersama sesuai dengan appetite, sesuai dengan guideline desain yang mereka punya. Nah, kemudian nanti kita akan bekerja sama selama masa periode yang kita sepakati bersama. Itu sih Pak. Modelnya mereka sewa, beli? Jadi nanti kita akan membangunkan. Nanti kita bisa revenue sharing Pak, atau mereka akan rental space kita. Gitu. Targetnya siapa? Kalau Puri ini sangat beragam ya Pak. Tetapi secara harga produknya nanti dari si tenan ini pastinya akan menyasar ke level high end Pak. Jadi seperti tadi saya bilang produknya ini harus levelnya harus yang kelas 1 ya Pak ya. Jadi mau itu health and beauty, mau itu F&B, itu kita akan mengarah ke profile yang high end gitu sih Pak. Itu terbatas loh. Saya lihat Kemang kan enggak gede-gede. Sebenarnya enggak sih Pak. Masih banyak sekali calon-calon investor ya Pak yang berminat sekali dengan area ini gitu. Bisa dapat berapa banyak? Itu lahan kita 390 ya Pak. Itu dengan lebar row 17,3 yang ada di 365 yang ada di layar, kemudian lebar mukanya 17,3 meter. Nah, ini kita bisa membuat 4 Pak. Semacam gedung komersial ya di situ. Nah, ini kita bisa propose ke banyak tenan sih Pak. Yang tadi saya sampaikan. Iya, ini menarik nih Pak Iqbal, karena kan tren setelah pandemi ini masyarakat kebanyakan suka yang outdoor. Betul. Jadi kita terlihat sekali Pak ya, terlihat sekali di masyarakat kita dengan adanya PPKM itu kan yang nggak bisa dibendung adalah ketemunya Pak. Nah, ini sekarang dengan bisa kita ketemu orang lagi nih, maka para calon tenan ini juga semakin tumbuh Pak, mereka semakin membuka kembali gerai-gerai yang saat ini akan mereka buka gitu Pak. Dan trennya gerai-gerai itu memilih yang terbuka. Betul. Outdoor. Di situ kan orang taunya pagi sore Pak. Wah, itu kan terkenal sekali tuh Pak. Di situ. Nah, ini kita nanti di situ akan diminati lagi Pak, karena satu lokasi kita bebas banjir Pak, yang di Kemang itu, karena kita berada di atas Pak. Ya betul. Lanjut Pak Iqbal yang lain. Berikutnya kemudian selain yang Kemang ini kita memiliki next mungkin. Tadi kita sudah bagi ya Pak ya. Yang pertama kita ada di space yang sudah jadi bangunannya. Yang pertama adalah Apple 1 di Jati Padang. Kemudian yang kedua ada Apple 3 di Lebak Bulus yang sangat dekat sekali dengan perumahan-perumahan mewah serta pusat transportasi yaitu MRT Pak. Jadi orang mungkin sebelum mereka pulang ke rumah-rumah mereka yang ada di Cinere, mereka bisa mampir dulu di area kita untuk tadi itu Pak, untuk melakukan aktivitas komersial di situ. Kemudian yang berikutnya, ini adalah Apple 1 kita, lokasinya ada di Jati Padang, saya sampaikan. Kemudian next, nah di Apple 1 ini Pak, kita memiliki area rooftop Pak. Jadi selain area space yang saat ini kita punya ada 7 unit, kita punya area rooftop dengan luas kurang lebih 1082 meter persegi Pak.
Jadi 3 tower kita yang dari atas ini bisa dikerjasamakan. Bisa dikerjasamakan. Disewakan. Betul. Jadi kita nanti bisa kerjasama, kita bisa bangunkan para para tenan ini untuk kita buat suatu ikonik rooftop al fresco gitu Pak ya, untuk nanti bisa kita tempatkan di area rooftop kita Pak. Ini mungkin tenannya mungkin seperti kafe gitu ya. Betul, F&B gitu Pak. Oke. Nah ini adalah vibe yang bisa kita sampaikan ilustrasinya. Nah ini yang mungkin teman-teman agent yang Bu Seti cerita bisa tawarkan ya. Betul. Sangat menarik. Iya. Kemudian yang berikutnya mungkin next. Nah ini kita punya 7 unit Pak, dengan luasan total mungkin hampir 130 meter persegi Pak. Jadi kita bisa buat satu komunal gitu ya di area sisi kanan atau sisi kiri. Kita masih punya 7 unit di sini. Nah ini saat ini Apple 1 yang kita tempatin saat ini Pak, itu secara penjualan tinggal sedikit sekali Pak. Jadi okupansinya pun itu sudah tinggi. Jadi ini sangat menarik untuk para calon tenan untuk bisa mengisi tempat kita gitu Pak. Kemudian semua ya. Betul. Kelebihannya adalah di sini pun kita sudah serah terima. Sudah sudah sertifikat gitu Pak. Sudah terisi berapa? Kita kurang lebih 60% Pak okupansinya. Betul. Kemudian bisa lanjutkan. Nah ini ilustrasi saja, jadi kita bisa isi area tersebut dengan fashion, aksesoris, dan kemudian retail. Kemudian next. Saya lihat potensinya bukan hanya dari penghuni aja ya Pak. Betul, ya? Karena traffic di depan jalan ini Pak, itu sangat tinggi. Kemudian orang-orang dari dari pusat kota menuju ke Simatupang, menuju ke Depok, menuju ke Cinere, itu bisa melewati jalan di depan kita Pak, sebagai jalan pintas. Nah, maka dari itu lokasi kita ini selain trafficnya itu juga area juga nyaman gitu untuk dan orang. Bebas ganjil genap. Betul, itu yang terpenting Pak. Jadi orang kalau mau ketemuan di tengah, nah ini tengahnya Pak, karena nggak ada ganjil genapnya. Percuma kita ngomong di tengah kalau ganjil genap Pak, kan gitu. Jadi kalau Simatupang kan masih kena itu ya. Simatupang yang sini, masih kena. Nah, jadi kalau dia mau ke sana ya. Ya tunggu dulu di sini Pak. Oke. Ya. Nanti ya berikutnya ini adalah lokasi kita di Apple 3. Tadi saya sampaikan ini dekat banget dengan stasiun MRT Lebak Bulus, stasiun yang besar sekali Pak, terbesar di Jakarta ini. Kemudian dia juga dekat sekali dengan perumahan-perumahan mewah, dekat dengan Mayapada Hospital, dekat dengan Bona Indah dan Bona Vista. Kemudian juga dekat dengan Rumah Sakit Fatmawati. Kemudian next. Nah ini adalah desain kita. Saat ini kita sudah mendekati Pak untuk finishing Pak ya. Saat ini progresnya berjalan lancar pembangunan dan penjualan kita. Kemudian next. Ini masih on progress finishing ya? Ya, saat ini kita sedang menyelesaikan konstruksi kita Pak. Jadi kita sudah selesai sampai atap, kemudian kita sedang proses finishing. Oke. Terus yang akan dikerjasamakan yang bisa di. Nah, ini kita punya karena unit kita itu lebih dari 500 unit Pak di sini. Walaupun kita low rise, tapi kita punya lebih dari 500 unit. Nah, maka dari itu area ground floor kita ini sangat menarik sekali nih Pak bagi para tenan. Jadi baru saja kita itu mengopen market dari area ground floor ini sudah cukup baik minatnya Pak. Nah kita saat ini memiliki total di Apple 3 ini itu ada 12 unit retail dengan jumlah kira-kira hampir 1.000 meter persegi Pak. Yang tersedia? Ya, betul. Apabila nanti ada blok tenan, nanti kita bisa menambah dengan koridor yang ada di depannya. Jadi kalau untuk luas net yang disampaikan di gambar ya Pak, itu kita hampir 1.000 meter persegi Pak. Gitu. Sudah ada komitmen yang mau ambil? Cukup banyak Pak yang masuk ke kita. Nah, mereka saat ini sedang mempelajari Pak area tersebut dan membuat desain-desainnya Pak. Nah, kan tidak semua bisa kita terima Pak desain-desainnya Pak ya. Atau mungkin permintaan dari para calon tenan. Jadi makanya kita mengacu juga kepada properti kita yang berlokasi di area yang sangat premium ini Pak, di Lebak Bulus ini, Jakarta Selatan, maka kita juga tidak langsung gegabah untuk memilih tenan-tenan, sehingga nanti kita bisa membuat area itu harmonis gitu Pak. Gitu. Ada ini juga mungkin yang nggak boleh ada yang sama gitu?
kita lihat segmentasinya Pak. Jadi kita tidak membatasi langsung seperti itu, tapi kita lihat segmentasinya. Mungkin sama-sama F&B Pak, tetapi dia bergeraknya, dia mungkin F&B-nya ke arah makanan Arabian misalnya, sedangkan yang satu sisinya lagi Western misalnya. Nah itu kita nggak langsung membatasi, nggak boleh gitu, nggak. Tetapi kita atur supaya apotik itu harmonis. Misalnya, boleh nggak? Sebentar Pak. Apotik bisa nggak lebih? Oh bisa. Seperti health and beauty kita bisa. Oke. Ya. Kemudian next mungkin ya. Ya ini ilustrasi saja ya. Nanti kita bisa isi dengan berbagai macam salon tenan di situ. Kemudian next. Ya, yang berikutnya adalah Apple 7 nih Pak. Nah, ini kita baru keluar IMB-nya Pak. Nah, ini masih fresh banget ini. Iya. Itu, nggak nyampe 100 meter Pak, sampai ke perempatan Pancoran. Jadi bisa dibayangkan betapa gampangnya mengakses area ini dan diakses oleh semua pihak Pak. Jadi jelas ini kita punya pintu tol ada 4 ya Pak ya. Kita ini bisa proyek terbaru masuk keluar. Betul. Kita akan kembangkan Apple 7 apartment ini Pak, lebih dari 20 lantai seperti yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi. Kita akan mungkin ratusan ini di sini Pak, lebih dari Apple 3 tentunya. Karena Apple 3 yang 5 lantai aja kita 500 unit, apalagi di sini yang kita lebih dari 20 lantai Pak. Gitu. Ini kita awalnya akan membuat suatu area retail lifestyle Pak di depan dari area konstruksi kita Pak. Nah, karena lokasi yang sangat strategis dan premium, nanti kita akan menempatkan tenan yang tentunya memiliki brand yang cukup baik gitu Pak. Itu sih Pak. Oke. Ini lokasinya di sini kita punya area itu 250 meter persegi Pak, yang bisa digunakan untuk salon tenan nanti untuk menempatkan lokasinya. Nah di sini, jadi itu ke arah atas itu adalah arah Tugu Pancoran, nggak nyampe 100 meter Pak, langsung ke perempatan Pancoran. Kemudian yang berikutnya, next. Nah ini yang tadi saya sampaikan Pak, Puri Kemang. Jadi ini merupakan area di depan dari pengembangan apart house kita yang ada di Kemang Pak. Nah di sini kita punya 365 meter persegi Pak, dengan lebar muka 17 meter. Nah tentunya nggak perlu ditanyakan lagi kira-kira sebagus apa area ini. Banyak sekali tentunya yang berminat, maka dari itu kita tunggu nih dari para penggiat-penggiat properti untuk bersama dengan kita membuat suatu pengembangan yang luar biasa di sini Pak, di Kemang. Iya. Pak Iqbal, seperti apa model kerjasama dengan teman-teman agent? Ya kita tadi yang sudah sampaikan oleh Pak Wi di awal Pak ya, kita bisa kerjasama Pak tentunya. Kalau bentuknya sudah jadi, ya kita tidak lantas terus sewa aja, tapi juga bisa kerjasama, bisa revenue sharing Pak. Nanti kita akan kerjasamakan dari awal hingga nanti masa kontrak selesai, tentunya kita evaluasi bersama. Nah kemudian kalau untuk land yang masih kosong Pak, tadi saya sudah sampaikan, kita bisa membangunkan. Jadi kita desain bersama-sama Pak, karena tentunya kita kan punya pengembangan di belakang situ Pak. Contoh yang di Demarco, kita punya 600 rumah di situ. Mereka semua butuh komersial area. Nah kita desain bersama tuh Pak, dengan partner kita. Oh begini yang bagus, oh begini yang efektif, oh begini yang cocok. Nah nanti kita akan bangunkan. Nah, jadi bukan tenan yang membangun Pak, tapi kita akan bangunkan. Nah setelah jadi nanti ya tadi itu Pak, mereka bisa sewa atau mereka bisa revenue sharing dengan kita. Intinya kita growing together Pak. Bisa juga mereka pakai sendiri. Betul, gitu. Atau mereka memang untuk memindahkan capex mereka menjadi opex, nah itu bisa tentunya dengan tadi itu. Kalau mau dipakai sendiri, mereka tidak bayar di awal misalnya ya untuk gedungnya, tapi selama kurang lebih ya 3 atau 5 tahun Pak, dengan DP di depan itu sih. Yang potensi untuk seperti itu siapa? Perusahaan? Tentunya gimana Pak? Potensi yang akan bisa masuk ke sana, perusahaannya seperti apa? Saat ini Pak semua ternyata memiliki willingness ke sana Pak ternyata. Jadi perusahaan F&B tentunya, kemudian perusahaan healthcare, health and beauty Pak, kemudian fashion Pak. Jadi mereka itu ternyata sudah mengelola propertinya dengan sangat
profesional Pak. Jadi nggak hanya sekedar mereka tuh sewa di area, tetapi juga mereka kadang saat ini pengen beli, sehingga pada saat nanti mereka akan switching bisnisnya, mereka sudah punya asetnya, gitu. Jadi mereka tidak dengan susah payah untuk memberitahu, untuk memberikan awareness kepada market mereka, gitu Pak. Jadi saat ini semua perusahaan memiliki willingness seperti itu Pak. Betul. Pak Iqbal, saya lihat Bu Syanti udah pengen tanya itu. Waduh, monggo. Keuntungan buat agent apa? Untuk agent, nah ini nih. Teman-teman yang juga ikut di Zoom kelihatannya juga udah penasaran. Iya nih, Bu Syanti dah pengen banget nih Pak ya. Gitu. Jadi kalau kita ya untuk para agent sih kita up to 6% ya Pak ya. Untuk apa namanya commissionnya Pak ya. Kemudian kalau untuk revenue sharing juga kita sama. Sewa. Ya. Kalau untuk revenue sharing pun ya juga kita sesuai dengan sharing revenue yang diberikan pada kami. Tentunya dengan percentage yang sama gitu Pak. Bukan yang memasarkan belum ada ya, yang jual? Gimana Pak? Proyek baru tadi ada juga. Yang sama juga Pak. Karena kan ini kita memang saat ini concernnya untuk rental space kita Pak ya. Gitu. Jadi tetap nanti untuk yang bangunan yang akan kita bangun, nanti tetap kita akan mengacu pada rental agreement kita dengan para investor atau para tenan gitu sih. Pak Iqbal mungkin biar agak sedikit lebih ini nih buat Bu Syanti sama tim agent. Siap. Ada ilustrasi sedikit nggak? Saya lihat di backdrop ada penghasilan minimal 100 juta gitu. Itu tuh untuk transaksi yang seberapa besar? Ya, ada juga jalan-jalan ke Turki nih. Betul, ya. Ya tentunya kita ini kan punya banyak sekali Pak potensi ya Pak ya. Nah kalau kita mau langsung ke Turki ya bisa aja nih Bu. Ibu tentunya nanti dengan memasarkan produk kita, yaitu ada term and condition applied Pak. Biasa kan Pak ada bintang gitu. Nah itu kita nanti dengan sewa minimum 2,5 miliar Pak, dengan nilai kontrak minimum 2,5 miliar. Bu Syanti bisa langsung ke Kapadokia. Pak, agent-agent yang lain yang mendengarkan juga semangat ya dengarnya. Dan tentunya dengan DP 10% Pak. Nah itu jangan lupa gitu. Nah ini. Itu belum komisi tuh ya? Wah iya betul Pak. Udah ke Turki. Wah udah ke Turki Pak. Bayangkan Bu Syanti ini udah untuk kesekian kali akan ke Turki nih. Siap-siap. Buat saya sih yang menarik nih Pak Iqbal, mungkin buat Syanti juga. Teman-teman agent itu bisa langsung memasarkan itu produk yang udah ada gitu kan. Jadi bukan mau dibangun, walaupun juga ada proyek baru ya Pak Bayu ya. Tapi saya lihat tadi ada beberapa di lokasi ini ya Pak Iqbal, terus yang di Apple 3 itu udah mau finishing ya. Terus mungkin juga di Dev ya. Itu yang tempat komersilnya yang memang udah ready, yang teman-teman agent tinggal pasarkan gitu kan. Iya, betul sekali Pak. Di Dev itu luar biasa. Bayangkan ada total itu hampir sudah terisi Pak. Bayangkan kalau mereka itu ngajak temennya untuk diskusi ya kan. Mereka butuh area komersial. Nah, makanya kalau Bapak ke tempat kami, areanya selalu penuh untuk mereka semua bikin kerja kelompok di bawah itu Pak. Gitu sih. Saya udah hafal Pak kalau Dev. Oh, udah hafal ya? Karena tesis Pak ya. Makanya pasti nilainya A nih tesisnya. Sudah kata, betul sekali. Tapi waktu itu pas lagi pandemi saya ke sana. Tapi itu masih ada yang tetap tinggal di sana. Masih Pak, masih. Hanya memang benar masih ada pada saat pandemi, pas lagi peaknya, otomatis okupansi turun. Tapi pada saat sudah recovery, pandemi juga turun, okupansi langsung melonjak signifikan. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi semua opportunity terbuka kembali, ya kan? Kampus sudah offline, kantor juga sebelumnya banyak WFH, sekarang WFO, udah kerja di kantor. Bahkan ada yang udah WFO pun kerja, pada tanya, kayak kita sampai kepingin lagi WFH. Iya benar. Karena sudah kebanyakan biasa WFH terus jadi WFO, mereka kangen lagi katanya. Nah, itu kira-kira Mas. Iya. Gimana Bu Syanti kalau dari paparan Pak Iqbal, Pak Bayu tadi untuk teman-teman bisa dapat langsung cuan besar di agent itu gimana? Itu sangat besar sekali ya peluang dari Diamond Land aja yang disampaikan Pak Iqbal dan Pak Bayu. Itu Diamond Land aja ada proyeknya 20 proyek ya. Nah, proyeknya udah
yang udah jadi siap untuk delivery. Jadi lebih memudahkan bagi agent ya. Seperti disampaikan, kita agent tidak perlu repot-repot lagi mencari listing di luar karena di sini sudah tersedia dan memberikan kenyamanan kepada customer ataupun investor untuk memilih. Dia investor mau memilih yang siap dipakai, siap huni, siap disewakan, ataukah mereka bisa dengan pembayaran yang lebih mudah ya, yang on progress seperti Apple 3 ya, itu on progress, jadi harganya juga lebih. Satu lagi Bu Santi, calon tenan saya lihat ini bisa punya pilihan banyak. Iya, betul jadi, Pak Indra. Di sini juga dia bisa buka ya, misalnya apotik tadi ya, dia bisa buka gitu kan. Terus mungkin dia juga pilih yang di Kemang ya, atau juga di mana tadi di Apple 3. Itu tuh semua dia punya pilihan. Jadi tadi bicara listing tadi nggak hanya satu lokasi ya, pilihan lokasi juga banyak. Ya, berarti bagi agent, teman-teman agent semua, dengan satu investor, satu brand bisa dibawa ke beberapa proyek sekaligus, sekali sapu, semua proyek bisa dapat. Gitu. Biasanya kalau dapat listing kan misalnya di satu unit cuma di situ aja ya. Ini mesti listing satu developer. Iya, ini bisa banyak nih proyeknya lokasi. Masa dari berapa lokasi tadi nggak ada yang closing ya? Dan semua lokasi kita perhatikan Pak Indra, itu lokasinya sangat strategis ya, dekat dengan kayak misalnya exit tol ataupun MRT atau dan itu sangat prime lokasinya. Jadi itu punya nilai jual yang sangat tinggi. Iya, mungkin pengalaman saya pernah jadi agen juga Pak Bayu. Jadi banyak kan calon-calon tenan itu dia minta pilihan ya, lokasinya mana aja yang bisa kita sewa gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak punya listing kan nyari dulu nih, kobrok apa yang lain gitu kan. Kalau ini enggak kan, langsung jadi bisa dapat full. Mau yang mana? Dan apalagi kalau misalnya kita lihat ya tadi banyak yang juga yang komersial itu ya, selain hunian itu komersial itu yang menawarkan untuk income yang lebih besar lagi, karena itu kalau untuk seperti yang disampaikan Pak Iqbal bahwa mereka targetnya itu adalah misalnya F&B ataupun retail yang lain itu yang punya brand, berarti mereka punya kapasitas tuh bukan yang luasan kecil, luasan yang besar. Nah kalau luasan yang besar otomatis pasti mau untuk beli ataupun sewa itu nilainya besar, sehingga saatnya bagi agent-agent untuk mendapatkan penghasilan besar tanpa modal. Nah itu yang potensinya di sana itu. Iya, dia bisa sewakan, bisa jualin properti di mana aja tanpa harus punya properti, punya modal besar. Iya betul Pak. Tidak perlu modal, cuma modal relasi aja dengan investor, dipertemukan dengan produk dari Diamond Land ini udah banyak sekali pilihannya. Iya. Oke. Mungkin ada masukan sedikit juga Mas Indra. Jadi yang tadi disampaikan Mbak Syati, Mas Indra, sama Mas Iqbal itu sudah tepat sekali. Kita mengeksposur adalah komersial kita, baik itu space maupun land yang bisa kita sewakan atau kerjasamakan. Tapi sekali lagi, investor itu juga seringkali, bukan kadang-kadang ya, seringkali saya tidak sewa, saya tidak kerjasama. Saya mau take it, saya mau ambil, invest. Itu juga sangat memungkinkan kita open discuss. Saat memungkinkan hal tersebut, karena kan memang ada yang kepingin own memiliki, dia tidak mau nyewa atau kerjasama, saya mau own memiliki. Itu sangat memungkinkan juga. Itu masih Iya bisa lebih besar lagi. Wah, itu hasilnya dari agent yang besar lagi. Karena ada, saya mungkin Pak Bayu kenal Pak Tirta ya. Kita kenal, dulu. Itu dia punya target. Setiap dia memasarkan satu proyek, dia juga harus punya satu unit. Entah dari komisi, entah dari apapun gitu. Dia investasikan kembali. Iya, dia dari komisi aja bisa punya properti juga di sana. Makanya saya lihat juga dari yang pengalaman saya lihat juga, saya sering duduk ngobrol dengan agent-agent. Sama agent ya. Mungkin dulu sebelumnya kita lihat banyak agent yang masih ya umurnya di atas seperti saya kayak gitu ya. Dan sekarang saya lihat loh, kok sekarang ini banyak sekali agent-agent yang masih muda kayak fresh graduate. Bahkan potongannya itu kayak lulusan dari luar Memang dari gitu. luar juga Bu. Tapi aku heran kenapa mereka maksudnya
potongan tuh untuk bekerja di Agent. kantor. Ah. Tapi kenapa beralih ke malah memilih menjadi agent properti gitu? Nah, saya tanya kepada mereka ya anak muda ini, mereka penampilannya sangat wow, oke banget. Dan pakaiannya yang dipegang tas apa semua sampai sepatu semua bisa branded dan wangi-wangi ya. Ya wangi-wangi benar. Oke. Pantasan Pak Iqbal kini dibantu asosiasi ya. Wangi banget. Oke. Pas duduknya ini. Dan ternyata karena mereka punya penghasilan itu di luar daripada kalau mereka kerja di kantor. Oh iya, nggak terbatas. Iya, tidak terbatas. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, itu kenapa mereka potensinya bisa besar. Karena cara promosi mereka, selain lingkungan akses relasi mereka, lingkungan keluarga, juga, mereka keluar lebih luas lagi jangkauannya itu melalui promosi di sosmed. Jadi mereka mendatangkan banyak, digital marketing ini mendatangkan banyak customer untuk ini yang lead ya, untuk ini membeli produk yang ditawarkan, sehingga penghasilan mereka ya bisa puluhan sampai ratusan juta per bulan. Cuma sayangnya mereka itu masih muda ya, maksudnya baru mungkin baru mulai pegang uang dari penghasilan sendiri, jadi bukan dari orang tua lagi ya. Jadi mereka mempunyai saya dapat sendiri, saya boleh pergunakan sesuka saya. Jadi mereka ya habiskan begitu aja. Tapi saya berbicara dengan ini seseorang yang masih muda juga. Dia bilang, ya dulu saya begitu. Habis kemana? Ke hangout lah, apa seperti itu biaya besar gitu. Itu ciri-ciri milenial kita. Lifestyle milenial saat sekarang ini. Itu lebih berani daripada kita sebagai orang tua untuk menikmati hidup ya gitu ya. Ala mereka, ala milenial. Tapi yang saya bicara ini, dia bilang, tapi sekarang saya bilang, kenapa ya saya penghasilan begitu enggak dialokasikan untuk invest kembali, karena potensi penghasilan mereka itu bisa lebih daripada cukup untuk investasi di properti. Nah itu yang mesti diedukasi kali ya. Tapi yang dari ini dia sampaikan, iya saya udah sadar sesudah saya berkeluarga, punya istri, punya anak ya, udah mulai untuk invest ke properti juga kayak gitu. Tapi memang banyak kan untuk properti orang nyeselnya di belakangan. Iya. Kenapa nggak dari dulu beli? Gitu kan tuh harganya udah segini gitu. Terus kalau anak muda tadi sama juga dulu Mas Bayu. Saya dulu closing beli mobil dulu. Kan kita masih muda-muda kan. Ya mungkin itu yang perlu juga diedukasi. Nah, saya selalu kalau ketemu anak muda saya selalu sampaikan gitu. Jangan nabung uang aja, tapi harus nabung properti. Karena uang bisa terdepresiasi, tapi properti akan terapresiasi dari tahun ke tahun. Kita lihat meningkat terus. Walaupun ada misalnya masa pandemi dia stagnan, tapi kalau udah pulih bisa cepat loncat lagi. Seperti Pak Bayu sampaikan, udah ada kenaikan sekitar berapa puluh persen. Nah itu kalau dikalikan dalam 5-10 tahun itu nilainya sangat besar aset. Kalau dia belikan ke properti. Kalau di-invest ke properti. Kayaknya kita harus bikin tema baru Pak. Kalau ini kan bisnis properti tanpa modal, itu punya properti tanpa modal. Betul lagi itu ya. Itu dari komisi tadi. Dari komisi. Anda akan bikin lagi dengan Mas Indra ya. Iya. Terus dari beberapa produk tadi itu, Bu Yanti, yang menarik yang bisa cepat ditawarkan oleh teman-teman agent yang mana? Saya lihat tadi kan ada space yang untuk apa tadi? Untuk kafe yang di rooftop kan? Mungkin ada yang terlupa juga, Pak. Saya lihat beberapa tampilan gedungnya ini juga bisa buat dipakai billboard, bisa dipakai buat LED. Itu juga bisa sewain, income lumayan juga itu. Dan di rooftop. Dan itu boleh dia juga kan itu? Oh boleh Mas, jadi kita bisa untuk Videotron, kemarin juga kita sempat ngobrol dengan beberapa provider Pak ya. Kita juga terbuka sih Pak. Karena areanya kan tadi itu Pak, karena dilewati oleh traffic kendaraan yang luar biasa tinggi. Makanya mereka juga tertarik gitu Pak. Paling mahal Pancoran Pak. Ya, itu Pak belum ada menaranya, belum ada bangunan kita aja. Sisi depannya udah menarik banget Pak. Waduh. Bayangin aja ketika udah mulai jam 4 sore sampai nanti malam, pagi hari, nah itu seperti apa? Sore macet, malam macet banget, nah gitu Pak. Saya ada pengalaman
teman pengusaha billboard gitu. Dia minta, dipikir kan kita kan memang dekat ke beberapa gedung, developer gitu. Enggak bisa nggak yang itu gitu kan? Saya nggak usah sebut yang gedungnya ya. Itu nggak dikasih kalau nggak minimal oke sukanya gitu, angka 1M. Betul Pak. Luar biasa juga itu bisnis. Iya, bagus kan? Cukup menjanjikan ya. Iya, luar biasa ya. Dan mungkin itu developer tadinya nggak kepikir juga itu. Itu juga peluang ya. Luar. Karena selama ini kan properti ya. Iya, properti pada umumnya Pak ya. Iya. Dan untuk yang rooftop itu tadi kita lihat kan dipresentasikan bisa untuk kafe dan juga ada potensi saya disampaikan bahwa itu bisa untuk BTS untuk telekomunikasi. Jadi itu potensinya juga bisa ya untuk agent-agent untuk bisa. Sangat bisa. Beberapa roof gedung memang banyak yang memang menginginkan untuk BTS. Kemudian dari BTS itu biasanya lanjut ke penguat sinyal. Kemudian kalau gedung-gedung yang sangat memungkinkan dari sisi lokasi dengan fasad juga bisa tadi disampaikan sama Iqbal, bisa videotron, banyak sekali potensinya di luar dari sisi sewa, dari sisi space ya, banyak hal penunjang yang bisa juga dioptimalkan. Itu memang untuk properti yang memang sudah ini ya, sudah jadi ya. Saya lihat Dev itu dari tol itu udah kelihatan banget. Ya. Dari manapun datang. Ya, luar biasa. Dan hebatnya Dev itu Pak, dia itu kan online-nya luar biasa Pak. Jadi nggak hanya merefer pada okupansi kami, tetapi online di coverage area itu tuh sangat tinggi sekali. Nah itu terlihat dari tenan-tenan yang sampai saat ini mereka happy dengan gerai mereka gitu sih Pak. Dan lagi mereka nggak perlu nempatin security, nggak perlu nempatin housekeeping karena itu semua sudah kita layani kan itu Pak. Mereka nggak perlu takut akan adanya keamanan, kebersihan, itu kita semua udah tangani dengan sangat profesional Pak. Itu sih Pak. Itu semua dikelola sendiri ya? Saat ini ya. Dikelola sendiri, ada pengelola sendiri sekarang. Ya, itu lebih apa? Ya. Kita berdua ada anak usaha terafiliasi yang memang memanage untuk building proyek-proyek kita Pak. Yang sudah jadi di manage gitu. Kita harapkan ke depan terus kita lakukan perbaikan juga untuk peningkatan pelayanan nantinya Pak. Oke, Pak Bayu, kita udah lewat waktu juga, nggak terasa ya? Nggak terasa ya. Temanya memang ngobrolnya menarik ini. Asik ya, enak jadi terlewat ya. Kita harus kasih kesempatan juga, mungkin ada audien yang ingin bertanya. Mungkin teman-teman admin ada pertanyaan mungkin dari audien yang masuk. Oke, ya, ini saya jawab itu yang saya bisa jawab ya. Ini acara juga via Zoom, apa ada versi YouTube-nya ya? Ini ada ya? Ada versi YouTube. Ya, selain di YouTube-nya Diamond Land juga bisa dilihat di YouTube-nya Koridor.tv. Yang persis apa yang ada hari ini ya. Ini Rian Star, ya, masih agent ini. Apple One untuk agent, ada space komersil yang bisa dijual agent mungkin Pak? Tentunya bisa Pak. Yang dijual ya? Yang dijual pun kita bisa. Masih ada di sini? Masih ada. Okay. Kita terbuka sekali. Jadi tadi Mas Indra yang kita sampaikan bahwa memang space komersial kita saat ini kita sewakan dan kita ada juga kita kerjasamakan. Tetapi juga tadi terbuka tadi yang baru kita sampaikan bahwa sangat memungkinkan juga open discuss untuk bisa dijual. Jadi sangat memungkinkan. Iya. Oke, masih ada mungkin teman-teman? Pertanyaan dari serta Zoom. Atau mungkin ada yang sudah tidak sabar. Oh, ada sudah. Oke, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Saya lihat juga ada teman-teman media juga. Ada media juga ya. Iya, saya share. Iya. Assalamualaikum. Nah, ini jangan media nih yang nanya nih. Assalamualaikum Pak Indah, Pak Bayu. Pengaruh, kan beritanya tahun depan akan ada resesi besar-besaran. Nah, apakah ada pengaruh di properti? Ya, ini sebelum Pak Bayu, Pak Iqbal, saya punya ini nih. Kebetulan saya kemarin coba browsing ini terkait pertanyaan ini.
Kemarin tuh saya juga agak ini wah, gimana tahun depan 2023. 2023 terus mau pemilu juga, resesi, inflasi gitu kan. Tapi saya agak semangat lagi saya. Ada tulisan dari investor nih, betul dia penulis juga. Dia bilang untuk ke depan ya, ini kena dia melihat kondisi resesi tadi ya, hindari, saya nggak enak juga ngomongnya, hindari saham dan obligasi jangka panjang. Investor perlu menemukan aset yang akan melindungi mereka dari inflasi, risiko politik dan geopolitik, dan kerusakan lingkungan. Jadi ini termasuk obligasi pemerintah jangka pendek. Nah ini harus dihindari nih. Jadi harus dicari yang bisa jangka panjang, tahan jangka panjang. Salah satunya real estate. Real estate properti jadi mau besok ada apa gitu kan? Ya, dia lewat dari proses itu. Tapi Pak Bayu mungkin bisa ada tambahan Pak Iqbal terkait pertanyaan dari Pak Return Steady. Iya. Kalau saya sebenarnya sudah saya sampaikan di depan tadi sih. Oh iya. Sampaikan di depan, prinsipnya kita sebagai pelaku usaha tetap harus optimis ya. Tadi saya appreciate dengan Mas Purwa ini juga sampaikan salut untuk Demen tetap optimis menghadapi 2023 ya, karena kita sebagai pelaku usaha bisnis juga memang tetap optimis. Kedua, kita melihatnya memang tetap di dalam dunia properti ada backlog atau kebutuhan atas hunian dan semakin lama semakin tinggi. Tadi juga kita sampaikan ada pertumbuhan keluarga baru 700 sampai 800 ribu pasangan secara nasional, tentu akan menambah juga tingkat backlog. Sehingga ini ada opportunity juga buat pastinya pelaku usaha properti. Kemudian alhamdulillah 2022 tadi kalau saya lihat year on year-nya sendiri punya pertumbuhan di atas 5%. Nah, ini juga menunjukkan bahwa produk jasa dan sebagainya juga meningkat, dan tentu daya beli juga secara selaras juga ya meningkat. Kita harapkan di 2023 juga akan terus meningkat seperti bahkan lebih meningkat dari 2022, dan kesempatan kita juga akan lebih baik di 2023. Itu. Kelihatan pemilu nggak terlalu pengaruh ya? 2024. Tentu kita harapkan juga tahun politik ya 2024 ini berjalan juga dengan smoothly, baik, sehingga dunia dari sisi ekonomi makro dan mikro pun juga bisa berjalan dengan baik ya, tidak ada kendala-kendala, isu-isu yang akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Hanya memang kita harapkan bahwa insentif-insentif pemerintah itu juga sangat support membantu terkait pertumbuhan ekonomi. Contoh PPN yang DTP ditanggung pemerintah itu sangat membantu. Kemudian juga sweetener terkait dengan suku bunga, perbankan terkait pembiayaan KPR KPA properti itu juga sangat-sangat membantu. Jadi kami harapkan juga dari sisi pemerintah juga tentu terus full support. Itu habis ya DTP? Kebetulan sudah habis. Nah ini kita harapkan bisa mendapatkan relaksasi, diperpanjang kembali, karena sangat mensupport sekali dunia usaha properti juga, Mas. Dan itu terbukti memang. Kemarin data terbaru dari BI, peningkatan kredit untuk properti itu, beli rumah pasti ya, karena DTP tadi ya, DTP itu 61% sekian. Iya. Itu pasti dari sana itu ya. Pasti meningkat. Pasti meningkat. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi tentang konsep kerjasama yang mendukung tanpa modal. Nah, mungkin Pak Iqbal bisa bantu. Wah ini dari Amarta Karya nih. Iya. Mungkin salah satu sahabat saya nih. Mau kerjasama itu. Oh iya betul. Ya tadi Pak ingin mendapatkan pendapatan tambahan tadi Pak. Ya Pak Guntur ya dari AMKA. Ya kita tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Syanti, nanti bisa hubungi kami Pak untuk tadi bersama-sama dengan kami untuk mengembangkan area-area properti kami Pak, yang tadi sudah kita sampaikan, ada tersebar di seluruh Jakarta Selatan, serta kemudian ada di area-area yang saat ini masih belum kita kembangkan. Nah, nanti dari situ itu akan membantu tadi itu bisnis properti tanpa modal bagi Pak Guntur itu. Mungkin Bu Syanti juga mau nambahin, silahkan. Ya, silakan. Ya, dari yang disampaikan ini semua kita bisa lihat ya bahwa banyak kesempatan
dan kita harus cepat ambil kesempatan ini karena seperti barusan Pak Bayu sampaikan, karena suku bunga ini sangat menunjang untuk investor karena setiap pada saat ini ada titik yang terendah dan mulai akan naik setiap tahunnya. Jadi cepat ambil mumpung masih nilai bunga suku bunganya masih sangat menarik ya. Kalau makin ditunda juga faktor usia bagi investor ya yang untuk KPA juga mempengaruhi. Jadi sedini mungkin kita ambil keputusan untuk invest untuk bagi yang milenial ya mungkin ya, mereka yang membutuh hunian, dan juga untuk yang komersial itu juga semakin cepat ditawarkan dan mereka investor mendapatkan lokasi yang terbaik sebelum diambil yang lain, karena ini lahan sangat terbatas tapi keuntungan yang didapat itu sangat besar dengan lokasi yang sangat prime dan juga dengan developer yang sudah terpercaya udah 15 tahun ya, yang mempunyai komitmen dalam terbukti dengan serah terima yang sudah terjadi. Saya lihat tadi ada pertanyaan. Pak, mungkin tadi nambahin untuk yang Pak Guntur. Oke. Teman-teman bisa langsung ke salah satu tim kami, ya, namanya Bu Monita ini. Dia akan memandu secara langsung. Ya, bisa dicatat tadi, ya. Betul, penghasilan minimal 100 juta tadi. Tapi tadi ada pertanyaan itu dari agen kelihatannya Pak Ian, ya. Itu mereka dapat training nggak? Ini kelihatan dari Toksuari ini aja mungkin mereka masih belum puas nih Pak. Betul, terkait produk knowledge ya Pak. Kita siap Pak. Itu ada ya, jadi ada. Pak ini untuk agen Diamond Land dibekali pelatihan apa saja karena yang hadir tidak semua member RAB ya. Kita ada sering mengadakan PK untuk agen-agen ya, hampir setiap minggu kita adakan terbuka buat agen-agen. Oke, ini kalau ada agen yang mau memasarkan nanti bisa kontak Ibu Monita tadi juga ya. Betul. Termasuk kalau ada pelatihan bisa dikasih ke mereka. Nanti kita bisa fasilitasi supaya lebih cepat dan efisien bisa melalui Zoom Pak. Gitu. Biasanya ada rutin. Kita rutin biasanya Pak. Nanti bisa ditanya juga lebih detail Betul. ke Bu Monita. Secara Ya. teknisnya bisa ditanyakan ke Bu Monita. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak Bayu, Pak Ibang, Bu Yanti. Sebelum kita tutup kelihatannya ada yang ditunggu-tunggu juga nih. Mbak Ati mungkin udah ditunggu-tunggu nih informasi tentang kuis ya. Tapi sebelum itu disampaikan mungkin kita minta closing statement dari Bu Yanti terkait tema kita hari ini, bisnis properti tanpa modal. Ya. Bisa banget ya. Bisa banget, Silakan, sangat mungkin. memungkinkan karena baru kita lihat ya yang digelarkan dari Diamond Land ini banyak produk ya. Kita sebagai agent tidak usah pusing lagi. Saya tidak punya relasi yang punya pegang properti untuk ditawarkan sewa ataupun jual. Tapi saat ini sekarang kita sudah tersedia banyak pilihan ya, dari yang investasi untuk hunian ataupun untuk yang komersial. Jadi ini potensinya sangat besar dan komersial tentu juga biasa nilai sewa ataupun nilai jualnya lebih tinggi, jadi potensinya dapat lebih besar lagi. Dan apalagi untuk yang butuh lahan yang lebih besar lagi untuk bisnis mereka, itu bisa kita mendapatkan penghasilan yang seperti yang di sini, minimal 100 juta. Nah, agen-agen mau nggak nih ambil kesempatan ini? Jangan sampai kita mikir-mikir, cari-cari lagi di tempat lain, padahal udah di depan mata ini. Dan segera kita bisa grab ya, ini 100 penghasilan minimal 100 juta, ditambah lagi bisa potensi jalan-jalan ke Turki. Oke. Baik, Bang. Closing statement. Ya, karena hidup ini penuh dengan ketidakpastian, Pak, maka kita perlu meminimalisir ketidakpastian itu dengan cara mari kita berinvestasi di tempat yang tepat, yaitu properti. Itu aja sih, Pak. Pak Bayu. Ya, hampir mirip dengan Mas Iqbal. Kalau saya ngelihat adalah life is choice ya. Jadi hidup itu adalah pilihan. Nah, ini adalah pilihan tepat mengambil kesempatan yang terbaik untuk mendapatkan income yang terbaik juga dan besar menurut Mbak Yanti tadi. Ini langsung dari pelakunya juga nih, dari lead agentnya. Jadi ambil kesempatan atau kita tidak mendapatkan apa yang kita impikan. Kira itu. Terima kasih. Iya. Jadi ini kelihatannya tema kita hari ini memang menarik, dan kalau jadi pertanyaan
mungkin bisa banget ya, ternyata memang bisa ya, bisa banget ya. Iya, justru tadi berkembang tadi bukannya untuk ikut bisnisnya, malah punya propertinya juga bisa banget tanpa modal. Sangat bisa. Oke. Dan satu lagi, propertinya dikembangkan oleh developer yang kita tahu udah dipercaya. Ini jangan main-main dengan TBK. Betul. Ya, itu udah tercatat di sana kan, jadi track recordnya segala macam ya. Jadi menurut teman-teman udah nggak susah lagi untuk jualan, untuk meyakinkan, karena tempatnya juga udah ada juga. Oke, Mbak Ati, silakan. Udah pengen tahu juga itu gimana hasil kuisnya. Oke. Terima kasih Pak Indra, luar biasa ya Bapak Indra ya, talk show kita hari ini bincang-bincang sampai lupa waktu gitu ya Pak ya, saking serunya gitu. Karena luar biasa ini ya, konsep sistemnya sudah dibuat gitu ya, namanya kerjasamanya seperti apa, produknya juga oke banget gitu ya Pak Indra ya. Jadi luar biasa sekali acara hari ini. Nah, kalau tadi para narasumber itu sudah memberikan info-info dan juga pengalaman, sharing pengalamannya. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk ikut kuis interaktif yang isi materinya adalah yang tadi disampaikan. Jadi kalau tadi Bapak Ibu menyimak, pasti Bapak Ibu bisa jawab pertanyaannya. Nah, sebelumnya saya akan memberitahukan cara untuk mengikuti kuisnya hari ini. Oke, mungkin bisa slide-nya. Nah, rule of the games-nya. Nah, nanti link pendaftaran, nanti link games-nya itu akan muncul di kolom chat dari Zoom Bapak Ibu semuanya. Bisa langsung diklik. Nanti setelah diklik akan muncul di link ke Kahoot Game. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung bikin username-nya. Boleh nama langsung atau nama seru-seruan gitu ya. Kayak saya misal contohnya Rahma gitu ya. Nanti klik OK. Nah, ketika klik OK nanti akan muncul you are in. Coba. Sudah banyak yang join? Sepertinya sudah banyak ya. Nah, nanti akan ada 10 pertanyaan seputar dari materi kita hari ini. Dan setiap satu pertanyaan akan diberikan waktu 20 detik Bapak Ibu semuanya. Jadi pastikan Anda menjawab secara tepat dan cepat gitu untuk kuis hari ini. Oke, sudah banyak. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu ya sampai semuanya join. Seperti itu. Hadiahnya luar biasa banget nih Pak. Ada voucher atau voucher belanja itu untuk juara 1 itu hadiahnya 500.000. Wow. Juara 2 itu hadiahnya 300.000 dan untuk juara ketiga hadiahnya 200.000 gitu Bapak. Jadi boleh mungkin Pak Indra juga mau ikutan, tapi nanti kalau menang hadiahnya itu buat saya. saya tambah hadiahnya. Oh, ditambah hadiahnya. Oke, nah ini ya tuh hadiahnya Bapak Ibu. Jadi cukup join tadi, ikuti gamenya, 10 pertanyaan aja, dijawab dengan cepat dan tepat. Kita tunggu dulu, kira-kira sudah berapa yang join? Oke, kita tunggu ya. Ini pertanyaan simpel, nggak ribet-ribet, kita main seru-seruan aja hari ini. Oke, itu sudah ada, kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu, nanti hadiahnya langsung, setelah acara nanti tinggal kita kontak adminnya langsung dikirim hadiahnya gitu. Diingat-ingat lagi tadi materinya dari Pak Bayu apa ya, materi dari Pak Iqbal apa, materi dari Ibu Sianti apa ya gitu. Karena seputar itu aja materinya. Oke, sudah ada 20. Wah, sudah 22 ya. Kita tunggu dulu ya, mungkin 5 menit lagi nggak apa-apa ya Bapak Ibu sambil mengingat-ingat nih tadi apa ya? Apa? Oke. Sudah 23, 24, 25, oke. Luar biasa ya. Naik terus, semangat soalnya Pak nih. Pingin dapat hadiah, karena kan iseng-iseng berhadiah ini namanya. Oke, sudah 26. Kita tunggu ya. Luar biasa. Kalau para narasumbernya boleh join nggak nih kira-kira? Oh, join langsung betul semua, jangan-jangan jawabannya ya. Oke, sudah 27 peserta nih, saingannya nih
inilah ya cukup. Masih rendah itu. Masih ya, ayo dong ikut, gampang tinggal tadi saya untuk link pendaftarannya sudah di-share di kolom chat ya, Bapak Ibu tinggal klik aja nanti langsung link dia ke gamenya. Oke, kita tunggu. Nah itu Bapak Edward tuh baru masuk, Bapak Widi, langsung baru ini kayaknya baru apa namanya sinyalnya baru masuk. Oke, luar biasa. Kita tunggu sampai. Oke, sekarang sudah 32. 35 kita langsung main kali ya. Kita ya, biar seru nih. 35 peserta, saya akan mulai langsung. Ayo, 2 peserta lagi. 35 yang ikut, Mbak Anti. Ya. Nanti saya kirimin majalah digital Property and Bank. Tuh. Dapat tuh kan, dapat bonus dari Bapak Indra luar biasa. Tuh, majalah digital. 35, dua lagi. Ayo, sudah. Saya hitung ya, mungkin ya. 5. Ada nambah Pak, saya gemes nih Pak. Oke, saya hitung ya. 5 hitungan mundur, nanti kita akan mulai gamenya gitu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silahkan kita akan mulai gamenya, siap-siap. Nanti akan muncul pertanyaannya di layar Bapak Ibu semuanya. Oke, 3, 2, 1. Oke, salah satu proyek yang memiliki rental space adalah Apple 1 Condo Villa. Di manakah lokasi Apple 1 Condo Villa? Aduh, tadi Pak Iqbal udah sering jawab ya. Ini gampang banget. Ayo. Lokasi acara kita hari ini ya, Pak ya. Dikasih bocoran. Oke, 3, 2, 1. Kita lihat nih. Hampir menjawab benar. 23 orang. Siapa di sini langsung bisa nih kita lihat posisinya. Ini dia ada Bruce Wayne ya. Bruce Wayne. Baru bisa ikutan juga ya. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Next. Nah, ini tadi sebutkan 3 proyek Apple series yang memiliki rental space. Nah, itu Apple tuh ada berapa aja tuh? 567, 123, Apple 137, atau Apple 23 dan 4. Kalau ini gampang banget ini. Oke, jawabannya adalah Apple 1, 3, dan 7 yang warna kuning. Luar biasa loh pesertanya, hampir jawab. Berarti nyimak Pak Iqbal. Berarti nyimak, luar biasa ya. Masih memimpin, enggak? Rian Star. Waduh. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Sebutkan total project Diamond Land yang memiliki rental space. Kayaknya slide sama ya Pak Iqbal ya. Tuh, ada 6, 8, 9, atau 10. Aduh, Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 8. Ya, jawabannya 8 kurang 1 tuh, banyak yang jawab 7. Oke. Wah, ini Bruce Wayne ini luar biasa loh ini. Nyimak banget kayaknya. Luar biasa. Oke, lanjut kita ke pertanyaan. Next. Sebutkan nama proyek rental space yang berada di daerah Bojonggede. Nah, tadi tadi dijelaskan. Ada Sagara, Bagava, Antasari, Salandra. Tadi paling terakhir ini yang dibahas tadi ya. Ada Sagara. 3, 2, 1. Jawabannya adalah Salandra. Wih, bener Pak. Wah, ini saya suka nih, berarti nyimak. Ini Bruce Wayne nanti pemenangnya kita akan ini ya, akan kita open cam. Penasaran soalnya saya. Oke, lanjut. Pinter banget nih. Sebutkan proyek yang memiliki rental space di rooftop. Nah, tadi yang ada dalam tower gitu ya. Kalau saya tidak salah dengar. Baik, pertanyaannya, jawabannya adalah
kalian semuanya jawab ya. Betul, Apple 1 yang memiliki rental space di rooftop saat ini. Ini nggak bergerak ya, luar biasa, keren-keren. Oke, lanjut. Next, pertanyaan keberapa ini? Ke-6. Berapakah jumlah unit rental space yang ada di apartemen tadi? Ada berapa? Ini kan karena proyeknya sudah ini ya, sudah berjalan, dan juga rental space-nya juga sudah berjalan. Ada berapa? Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah? Jawabannya 2, harusnya 2 ya. Saat ini Dev itu sudah tinggal 2, sisa 2 unit lagi, jadi sudah limited sekali. Gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan next. Ke-7. Berapakah luas area rental space yang ada di Puri Kemang? Nah, ini tadi nih yang dibolak-balik ditanyain. Bahkan tadi kayaknya ada yang nanya deh, jumlahnya segini gitu kan. Itu ada 393, 394, 365, dan 392. Jawabannya? 365 meter persegi ya luasnya untuk rental space-nya yang ada di Puri Kemang. Ini luar biasa nih. Oke, lanjut. Next, pertanyaan ke-8 ya. Lagi kita. Iya, benar, berarti luar biasa ya Pak ya. Luar biasa sekali nih. Paham, langsung paham. Lanjut. Nah, ini pertanyaan ke-8. Berapakah jumlah unit atau lot yang ada di The Palm Komersial? Berapa ya? 11, 14, 13, atau 12 nih? Kalau udah nyimak sih ini tinggal merem aja jawabnya ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 11. Ada 11 ya, ada 11 jumlah unit atau lot yang disewakan di proyek The Palm Komersial. Oke, lanjut. Ini Bruce Wayne tidak bergerak. Oke, nah ini nih pertanyaan simpel. Siapakah nama moderator acara kita hari ini? Waduh, ini kalau nggak tahu nih Pak, kayaknya Pak. Ada Bapak Indra, ada Ibu Sianti, ada Bapak Iqbal, atau Bapak Bayu? Ini Pak, pertanyaan paling ini ya, paling gampang ya Pak ya. Kalau nggak tahu batal itu. Nggak tahu batal. Wah tuh Pak. Ada juga Pak. 23 orang menjawab Bapak Indra. Kalau diperkenalkan lagi nanti. Iya. Oke, betul ya jawabannya Bapak Indra, moderator keren kita hari ini. Oke, pertanyaan terakhir. Ini juga kalau nggak bisa jawab nih, waduh, berarti nggak nyimak. Negara manakah yang akan menjadi tujuan jika mendapatkan bonus? Cepet pasti langsung, karena itu tujuan ikut acara hari ini Pak. Iya, target utama itu. Oke, tuh ada Singapura, Thailand, Turki, atau Spanyol. Tadi juga udah spill tuh Pak Iqbal, jalan-jalannya mau dibawa kemana. Oke, Widi, betul. Oh, betul semua tuh, hampir 30 menjawab Turki. Betul, luar biasa. Itu ada 10 pertanyaan yang sudah dijawab semua. Kita lihat perolehannya 3 pemenang. Coba hasilnya siapa? Ya, oke, luar biasa. Juara pertama itu ada Bruce Wayne, kemudian ada Bibo. Bibo itu untuk yang juara kedua, dan juara ketiganya ada Rian Star. Oke, saya mau kenalan nih, penasaran karena dari tadi. Iya, penasaran kan? Oke, coba saya mau siapa pemenang yang pertama deh, Bruce Wayne. Bisa open cam? Halo, Bapak Bruce Wayne, Mr. Bruce Wayne. Mana nih? Ayo dong, tunjukkan pesonamu. Ada, bisa di open cam? Wah, oke, halo, Mas Bruce. Ini manggilnya siapa nih? Mas Bruce. Halo. Luar biasa ya, luar biasa. Oke, luar biasa keren. Oke, kita mau buka semua juga ya. Yang selamat ya Pak Bruce Wayne. Selamat Pak Bruce Wayne. Terima kasih. Selamat atas jawabannya. Terima kasih Diamond Land. Aku cinta Diamond Land. Juara
Oke, terima kasih juga sudah bergabung sampai akhir acara. Oke, selanjutnya yang juara yang kedua. Tadi siapa? Bibo? Bibo ya? Halo, ini halo, ini sebelahan ya. Waduh, luar biasa nih ya. Luar biasa nih. Halo Mbak. Halo Mbak, Ibu. congratulations Ya, terima kasih banyak ya. Namanya mendapat hadiah untuk pemenang sebagai pemenang kedua. Oke, Terima kasih sudah join acara hari ini. Kemudian yang hadiahnya nanti bisa Bapak Ibu semua bisa hubungi tolong ini adminnya. Jadi Bapak Ibu tinggal ini hadiahnya ya 500.000, 300.000 dan 200.000. Nah, ini bisa hubungi Mbak Rere untuk terkait mengenai pengiriman hadiahnya, voucher hadiahnya. Oke, tolong dicatat ya Bapak Ibu semuanya. Oke, karena acara kuis kita hari ini sudah selesai, selanjutnya kita akan masuk ke acara terakhir nih ya Bapak Ibu semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan selamat dan terima kasih untuk para marketing agent yang sudah support penjualan Diamond Land, baik itu residensial maupun unit komersial. Nah, dan ini sebagai bukti komitmen Diamond Land ya, berusaha untuk memenuhi hak dari para agent yang telah membantu Diamond Land gitu. Hari ini saya akan mengucapkan selamat kepada kantor agent Roma 21 yang telah menerima komisinya kurang lebih 50 jutaan. Wah, luar biasa nih Pak. Ini fresh banget karena ini baru ditransfer gitu ya. Nah, ini memang karena berhalangan hadir ini dari perwakilan dari Roma 21-nya. Nah, kita akan saksikan bersama-sama video testimoninya dari mereka. Luar biasa Pak Joko, timnya. Keren. Kami sampaikan terima kasih kepada Diamond Land yang telah memberikan komisi kepada kami, Gandul Ahmad, agent seperti Roma 21 sebesar kurang lebih 5 juta, plus closing fee 4 juta atas closingan kami di cluster account Blok 1 Jalan Raya. Dan kami juga menyampaikan terima kasih banyak pada Ibu Hilda yang telah mensupport kepada kami luar biasa dari kami saat survei dan sampai ke closing. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, salam. Oke, kita berikan tepuk tangan buat di sini atau juga teman-teman di sana ya. Oke, selain itu juga kami sampaikan selamat kepada kantor agent Century 21 Excellent yang sudah menerima komisi kurang lebih 40 jutaan. Berikut kita saksikan videonya. Ini juga baru fresh banget ini karena baru ditransfer. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Rini Wulandari, marketing agent dari Century 21 Excellent. Alhamdulillah di bulan September yang lalu, tepatnya di akhir September, saya telah berhasil closing di The Crown Residence, unit X4, di mana alhamdulillah sekali bahwa pada waktu itu closing saya termasuk closing yang cepat di antara closing-closing saya yang lain. Jadi, pada waktu itu, pada saat klien saya melihat rumah hanya sekali, kemudian sesudah itu, besok harinya langsung melakukan negosiasi. Dan alhamdulillah selanjutnya pembayarannya pun dilakukan dengan sistem cash keras. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya di bulan Oktober ini, saya telah menerima komisi atas closing saya tersebut. Komisi saya sebesar 40.500.000, kemudian closing fee-nya sebesar 4 juta. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Diamond Land, kemudian juga kepada Bu Hilda, beserta seluruh timnya yang telah mensupport penuh saya dalam hal ini untuk bisa menyelesaikan transaksi saya di The Crown Residence ini. Selanjutnya, saya berharap teman-teman semua juga semangat untuk menjual produk proyeknya Diamond Land
dan tentunya semangat terus, sukses, happy closing. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan juga. Oke, ini adalah bentuk kolaborasi yang sangat baik ya antara sales in-house dari Diamond Land sendiri dengan para marketing agent. Harapan kami semoga semakin banyak nih agent yang bergabung dengan Diamond Land karena memang semudah itu ya bisnis properti sesuai dengan tema hari ini, bisnis tanpa modal pasti bisa. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk acara kita hari ini yang luar biasa. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung hingga akhir acara. Dan kemudian juga para narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Bayu, Bapak Iqbal, Ibu Sianti yang telah memberikan ilmu dan sharingnya yang luar biasa sekali. Serta saya ucapkan kali ini terima kasih yang banyak juga kepada Bapak Indra yang sudah memandu acara talk show hari ini sehingga berjalan sangat seru dan menyenangkan. Seperti itu. Saya mewakili panitia acara hari ini memohon maaf jika saat acara terdapat kekurangan atau kesalahan yang tidak disengaja. Akhir kata dari saya, sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Keren, MC-nya keren, MC-nya. Lebih dari 15 tahun, menghasilkan produk hunian yang eksklusif, modern, dan inovatif. Hasil karya Diamond Land Development otentik dan menjadi trendsetter. Prestasi tersebut juga memberikan dampak pada penguatan citra perusahaan. Kepercayaan dan jalinan kemitraan dengan investor, supplier, dan kontraktor merupakan salah satu kunci sukses perusahaan dalam mewujudkan impian bersama. Sumber daya manusia merupakan perusahaan yang tidak ternilai. Sinergitas tim yang padu mampu mengurai dan menemukan solusi di setiap tantangan. Proyek-proyek yang dirancang dan dibangun Development sukses menjadi ikon. Lebih dari 15 tahun, Diamond Land Development mengarungi samudera properti tanah air. Ribuan unit rumah tapak dan apartemen dipersembahkan untuk memenuhi kebutuhan hunian di Indonesia. Konsep dan produk Diamond Land Development merupakan hasil analisa pasar yang mendalam, sehingga menghasilkan produk hunian yang eksklusif, modern, dan inovatif. Hasil karya Diamond Land Development otentik dan menjadi trendsetter. Prestasi tersebut juga memberikan dampak pada penguatan citra perusahaan. Kepercayaan dan jalinan erat kemitraan dengan customers, investor, supplier, dan kontraktor merupakan salah satu kunci sukses perusahaan dalam mewujudkan impian bersama. Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang tidak ternilai. Sinergitas tim yang padu mampu mengurai dan menemukan solusi di setiap tantangan. Proyek-proyek yang dirancang dan dibangun Diamond Land Development sukses menjadi ikon.